Ya, kita lanjutkan. Kalau tadi Rivi bilang Pak Wi bikin pantun nih balasan dari Bang Rusli ya. Tapi kita nggak bahas pantun, kita bahas gini Pak Wi. Kalau misalnya dari Nasdem gitu kan masih oke, sudah menerima komunikasi politik. P3 juga tadi Bang Rusli bilang welcome gitu. Artinya kalau misal dari Gerindra sendiri melihat yang akan dirangkul itu PDKT politiknya seperti apa sih gitu? Ya, kami menghargai semuanya dan kita berkawan dengan semuanya. Dan ini adalah memang komunikasi politik yang kita jalin bersama-sama. Jadi intinya bahwa kita ini ingin bahwa pembangunan negara ini, pembangunan untuk masyarakat ini, pembangunan untuk rakyat Indonesia ini, dan kemakmuran rakyat Indonesia ini tergantung kepada kita semuanya, di mana kita bersama-sama. Apabila apa yang terjadi bahwa kita ini selalu ada suatu friksi, ada suatu diksi, dan kemudian ada sesuatu hal yang boleh dikatakan kita tidak sama, saling salah menyalahkan, dan kita juga selalu tahu bahwa itu sering terjadi, maka kita melihat bahwa pembangunan negara ini akan berhenti begitu saja. Kita melihat sekarang bahwa kesinambungan ini kita butuhkan. Yang sudah berjalan, yang saat ini sudah berjalan, kita butuhkan untuk kesinambungan. Dan disinilah memang kita memberikan komunikasi untuk bersama-sama, kita memberikan komunikasi bahwa kita untuk membangun bersama-sama ini kita butuh kebersamaan. Karena tanpa kebersamaan kita akan mudah sekali bahwa kita ini akan melakukan sesuatu hal yang mungkin kita lihat seringkali Pak Prabowo mengatakan bahwa kita ini seringkali diintervensi oleh pihak-pihak luar untuk bagaimana kita ini tidak bersatu. Nah, inilah kita yang dibutuhkan oleh Pak Prabowo, selalu diingatkan oleh Pak Prabowo bahwa kita harus bersatu dan kita jangan sampai pihak luar itu memengaruhi kita untuk bagaimana kita membangun negara ini. Jadi program-program Pak Prabowo juga jelas bahwa kita keberlanjutan itu, dan kita juga ingin semuanya bersama-sama membangun negara ini. Baik, kalau Mas Umam mungkin ini sebagai penutup gitu Mas Umam. Tadi kan kita menyinggung juga ketika kita membahas soal apa kata redaksi begitu ya. Check and balances dalam sebuah pemerintahan kan penting ya? Sangat penting. Oke, tapi apakah check and balances itu agak nggak lazim dilakukan bila mana memang mereka ada di dalam pemerintahan juga? Gitu? Ya, memang dalam konteks model koalisi berbasis sistem presidensial, itu seharusnya memang partai-partai yang berada di bawah kekuatan presiden, itu seharusnya mendukung penuh kekuatan presiden, sehingga kemudian presidensialisme itu bisa kuat. Problemnya presidensialisme sebagaimana sering disampaikan oleh Scott Manwaring itu sebenarnya penelitian sangat klasik, tapi di berbagai negara ketika sistem presidensial diletakkan pada basis multiparty system seringkali chaos, dan ini terkonfirmasi di Indonesia. Maka ketika kemudian partai berada di dalam koalisi pemerintahan tetapi dia bermanuver, dia menjadi partikel liar yang tidak bisa dikendalikan oleh presiden, seringkali kemudian justru menciptakan sesuatu yang tidak produktif. Dan ini yang kemudian menjadi evaluasi serius. Misalnya dulu di fase pemerintahan Pak SBY, kemudian di fase awal pemerintahan Pak Jokowi, sehingga kemudian ada upaya dalam tanda kutip mendisiplinkan sekaligus menetralisir potensi-potensi manuver dari partai-partai itu. Nah, ini yang kemudian dalam konteks tertentu, konteks check and balances, ya menjadi sebuah problem. Di saat yang sama ketika kemudian kekuatan-kekuatan oposisi juga merasa kurang begitu optimal. Ada yang merasa tertekan, ada yang merasa dihantui oleh the invisible hand yang impactnya dari sisi hukum, politik internal, dan lain sebagainya. Nah, maka sangat menarik di beberapa kesempatan teman-teman Gerindra yang nanti akan menjadi the ruling party, ketika kemudian komitmen untuk memberikan ruang yang setara, yang aman, tidak ada yang kemudian dikriminalisasi dalam fungsi oposisi, karena juga menjadi bagian dari fungsi yang terhormat dalam sebuah ruang demokrasi, akan diberikan. Kalau misal itu kemudian dijalankan, saya pikir itu cukup positif. Tapi kalau misal kita merujuk pada pengalaman sebelum-sebelumnya, kalau oposisi dilemahkan, rasa-rasanya check and balances tidak banyak terjadi, dan yang terjadi justru sebaliknya. Autocratic legalism, proses yang ada di Senayan, yang ada proses legislasi, yang tidak
banyak melibatkan meaningful participation dari masyarakat, itu yang akan lebih banyak terjadi. Dan ini yang kemudian menjadi ancaman demokrasi secara general ke depan. Oke. Kalau mengutip pernyataan dari Hermawis Taslim tadi, 40 tahun persahabatan, ya tentunya baik itu mau di dalam mau di luar, tidak akan melupakan persahabatan tersebut begitu. Terima kasih, Bang Rusli Effendi, terima kasih Mas Ahmad Heru Umam, Bang Hermawi Taslim, dan juga Pak Wi, terima kasih waktunya. Selamat berakhir pekan untuk Anda semua. Terima kasih. Udah. Baik.